Al-mu'adzinu hasanus saut walau bi ujratin afdal minal muhtasib laisa bi hasanis saut. Muadzin yang suaranya bagus walaupun kita harus membayar, itu lebih afdal daripada muadzin tapi suaranya jelek ya. Kalau suaranya serak-serak basah jangan sudah ya. Karena orang kalau sudah tidur dengar azan, oh suaranya jelek, jadi tidak terpanggil dia ya. Tidak terpanggil ya. Tapi kalau suaranya bagus, itu orang terpanggil. Apalagi bagus didasari dengan hati yang ikhlas, itu bisa mempengaruhi, bahkan orang tidak beriman pun bisa jadi bersyahadat itu ya. Dari dalam hati dia mengumandangkan suara itu bisa jadi menjadi sebab syahadatnya orang-orang tidak beriman. Nah maka muadzin yang suaranya bagus lebih afdal walaupun itu dibayar daripada yang suaranya asal-asalan ya. Jadi perlu percaya diri bagus ya, tapi lihat-lihat juga ya, lihat-lihat juga. Kalau masjid jami seperti begini ini ya, lihat-lihat juga. Jadi jangan asal-asalan muadzinnya serak-serak basah, nanti keliru misalnya ya. Jangan sampai terjadi. Karena menjadi pengaruh juga, menjadi pengaruh untuk orang mau datang juga ya. Nah, baik. Dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa yang ketika mendengarkan azan marhaban bil qailina adlan wa bis salati marhaban wa sahlan. Marhaban bil qailina adlan wa bis salati marhaban wa sahlan. Kata Nabi Muhammad, apabila orang membaca ini kalimat, maka Allah kasih 100.000 kebaikan. Mi'ata alfi hasanatin. Hanya dengan ucapan ini saja. Hanya dengan ucapan marhaban bil qailina adlan wa bis salati marhaban wa sahlan. Hanya dengan ucapan ini saja Allah kasih 100.000 kebaikan. Dan dihapus 100.000 keburukan. Ini dalam satu waktu yang singkat ya. Kemudian diangkat 100 derajat. 100.000 kebaikan, 100.000 keburukan terhapus, 100 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang mengucapkan kalimat tersebut. Marhaban bil qailina adlan wa bis salati marhaban wa sahlan. Singkat kalimatnya tapi bisa menghapus 100.000 dosa. Singkat kalimatnya ya, tapi bisa menghapus 100.000 dosa. Lalu ada salah ulama ini berpikir begini, loh bagaimana ceritanya kalimat seperti itu kok bisa menghapus banyak dosa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wahai hambaku, apakah aku akan bakhil terhadap orang-orang yang dia itu sudah memberikan keutamaannya kepadaku? Kalau ada seorang raja, dia lagi sumpek, lalu dipanggil tukang syairnya, dia melantunkan syairnya, dipuji-puji. Lalu rajanya mengatakan, kamu bacakan syair depan, aku kasih uang 100 dinar. Kata si tukang syair nih, oh itu tidak seberapa harganya. Kalau engkau yang maha pemurah wahai raja, ngasih banyak orang dengan uang yang banyak, masa aku bersuara menyanjung kamu, menenangkan kamu cuma dikasih 100 dinar, aku tidak terima. Maka kasih yang lebih kata. Akhirnya dikasih berlimpah oleh raja tersebut. Gambaran ini kemudian dipakai jawaban oleh ulama ini terhadap yang bertanya bahwa kalau manusia saja yang dikatakan punya kedermawanan besar, dia memberikan hadiah karena satu syair menenangkan dirinya, apalagi Allah zat yang maha agung, yang maha dermawan, diagung-agungkan namanya, disebut namanya, maka bagaimana Allah tidak kasih keutamaan yang besar kepada orang-orang yang mengumandangkan kalimat tersebut dan orang-orang yang menjawab daripada panggilan tersebut. Marhaban bil qailina adlan wa bis salati marhaban wa sahlan. Kalimatnya pendek, singkat, tapi bisa menghapus banyak dosa dan bisa mengangkat derajat seseorang.